Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Marinda dengan NIM 8572401156 ingin mempresentasikan tugas tutorial 3 filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Ya, baiklah, di sini ada pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Kemudian di sini ada isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya kepada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar tidak sekedar diartikan tiang bangunan fisik, melainkan sebagai fondasi konseptual, prinsip utama, dan tiang penguat yang menjaga agar seluruh proses pembelajaran tetap kokoh, terarah, dan berkelanjutan. Ya, jika bangunan membutuhkan pilar agar tidak roboh, maka sistem pendidikan membutuhkan pilar-pilar ini agar esensi pembelajarannya tidak hilang dan mampu mencetak generasi yang berkualitas. Baiklah, kita lanjut di sini. Landasan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kalau kita landasannya Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan ya, maka ketika berada di depan seorang pendidik, ya, seorang guru harus mampu menjadi contoh, panutan, dan teladan yang baik bagi murid-muridnya atau peserta didiknya. Ya, harus menjadi panutan seperti itu. Nah, kalau contohnya saat waktu membaca, guru ikut memegang buku dan membaca buku bersama anak. Ketika waktu bermain selesai juga, guru ikut berlutut di lantai bersama anak-anak bermain. Kemudian guru di situ untuk membantu juga merapikan balok ke dalam keranjang gitu. Jadi menjadi panutan dan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Kalau kita Ing Madya Mangunkarso, ya, di tengah membangun semangat, ya kan? Ada lagi landasannya, maknanya kita berada di tengah-tengah murid. Seorang guru harus mampu menciptakan prakarsa, membangkitkan motivasi, dan membangun kerjasama. Jadi ketika anak udah mulai bosan atau frustasi, misalnya saat belajar, saat belajar menggunting atau menjahit pola, misalnya kegiatannya, ya, guru hadir di sampingnya untuk memberikan semangat. Contoh kata-katanya, ya, Ibu lihat nih, jemarimu sudah berusaha kuat sekali. Yuk kita coba pegang guntingnya sama-sama lagi. Gitu, contohnya. Kemudian di sini ada Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Itu adalah landasannya. Maknanya ketika berada di belakang, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan moral, arahan, dan kepercayaan kepada murid untuk berkembang. Guru berdiri atau duduk agak jauh di belakang untuk mengamati perkembangan anak. Misalnya perkembangan motorik halus saat anak meronce atau kemampuan sosial saat anak berbagi mainan. Guru memberikan bantuan jika anak membutuhkan atau meminta bantuan. Ya. Kemudian di sini ada soalnya analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam di era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakteristik peserta didik, dan peran guru. Misalnya tadi di landasan Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, relevansi digitalnya apa ya? Di era digital, peran guru sebagai teladan bergeser dari sekedar contohnya perilaku fisik di kelas menjadi teladan dalam literasi digital dan digital citizenship, kewarganegaraan digital. Kemudian di situ ada model penggunaan gawai yang bijak. Guru TK atau seorang guru harus menunjukkan kapan waktu yang tepat menggunakan teknologi dan kapan harus meletakkannya. Saat berinteraksi dengan anak, guru tidak boleh asyik menyentuh ponsel sendiri, harus bilang dulu ke anak-anak, izin dulu gitu. Ketika bermedia sosial juga ada di Ingarso Sungtulodo, ya, guru memberi teladan tentang bagaimana mendokumentasikan kegiatan kelas secara etis. Misalnya meminta izin sebelum memotret anak dan tidak mengunggah konten yang mengeksploitasi anak. Tentu ini semua dilakukan dengan izin dan kesepakatan
bersama anak didik seperti itu. Kemudian di sini ada relevansinya, ada Ingmadia Mangunkarso di tengah membangun semangat nih guru sebagai fasilitator dan mitra kolaborasi dalam pembelajaran. Relevansi dalam era digitalnya yaitu pembelajaran ketika belajar secara mandiri di rumah, peserta didik rentan kehilangan motivasi dan terisolasi. Disinilah guru harus hadir di tengah-tengah mereka melalui ruang virtual. Guru menciptakan ruang diskusi, proyek kolaboratif yang memicu rasa ingin tahu. Kemudian ada karakter peserta didiknya, guru bersamai murid untuk membangun daya juang dan ketekunan agar tidak terjebak dalam budaya instan yang ditawarkan oleh algoritma internet seperti itu. Di sini ada lagi Tuturi Handayani, landasan era digitalnya, pembelajaran digital dan literasinya terbatas ya, agar peserta didik mampu melakukan pembelajaran mandiri gitu, memberikan dorongan, ya kan, mengarahkan, memantau gitu. Kemudian di sini ada lagi refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Jika kita merefleksikan situasi pendidikan nasional saat ini, kita masih kerap berhadapan dengan isu-isu klasik ya, daerah krisis karakter, ya, maraknya cyberbullying dan kecanduan gawai, rendahnya literasi, ya kan. Di sini ada menjawab kesenjangan, kualitas pembelajaran daring gitu, ada refleksinya melalui semangat Tuturi Handayani, pembelajaran daring seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban darurat, melainkan alat demokratisi ilmu. Solusinya gunakan secara inklusif, seorang anak di pelosok Papua atau Sumatera mengakses materi pembelajaran yang sama bobotnya dengan anak ibu kota besar. Jadi teknologi memotong birokrasi penyebaran ilmu, asalkan konsisten membenahi infrastruktur digital sebagai wujud nyata menurut kodrat zaman. Kemudian ada lagi menjawab ancaman juga, ini perlu refleksi ya. Di situ ada pilar karakter, memastikan bahwa sejadas apapun anak-anak kita dalam menggunakan teknologi, mereka tetap memiliki empati, rasa hormat, dan identitas sebagai pelajar Pancasila. Karakter inilah yang mencegah teknologi disalahgunakan untuk merusak sesama. Kemudian ada lagi refleksinya, mengarah ke transportasi peran guru. Di sini ada persoalan guru yang terjebak administrasi harus diurai. Guru harus dikembalikan marwahnya sebagai fasilitator yang berdiri di samping siswa, memotivasi mereka dan menjadi contoh hidup bagaimana menjadi manusia yang bijaksana di tengah arus globalisasi. Terima kasih sudah menyimak.